Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 612, dia adalah Raja Naga 3. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menantang Raja Naga. Petik 2. Suara dingin dan tanpa emosi datang dari pedang keliling, mengejutkan kerumunan di peron. Gwen tertegun juga. Dia menyipitkan matanya dan berbalik menghadap pedang keliling tanpa emosi. Untuk seorang pria yang bahkan tidak punya nyali untuk menghadapi saya dalam pertempuran, apa hak Anda untuk berbicara di hadapan saya? Gwen menatap pedang keliling dan menegurnya dengan kasar. Pedang keliling, perhatikan kata-katamu. Berkualifikasi. Cih, kualifikasi apa yang dibutuhkan? Slot yang telah ditentukan hanya akan diberikan kepada murid muda yang menjanjikan, tetapi tidak untuk seorang ahli. Seorang ahli tidak akan membutuhkan slot yang telah ditentukan ini. Petik 2. Saat Gwen menyelesaikan kata-katanya, Jin Jian menatap Wang Xian dan mengejek dengan kasar. Kakak senior Jin benar. Slot yang telah ditentukan bukan untuk ahli tetapi untuk murid yang menjanjikan. Petik 2. Murid dengan bakat tertinggi lainnya mendukung ini. Dia memandang pedang keliling dengan jijik sebelum melanjutkan. Selain itu, seorang pria yang bahkan tidak berani menghadapi kakak senior Gwen tidak memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Betapa bodohnya. Petik 2. Melihat bagaimana situasi berkembang, Piao Lingsui dan Hong Tianda sedikit mengernyit. Mereka tidak mengharapkan pedang keliling berbicara untuk Raja Naga. Apalagi, kata-katanya sama sekali tidak rasional. Di sisi lain, Ao Suen terkejut dan menyaksikan bagaimana hal-hal berkembang dengan seringai. Enyahlah. Namun, yang membuat semua orang tercengang, suara dingin dan tanpa emosi dari Roving Sword bergema sekali lagi. Tanggapannya tentang Scrum langsung membasahi suasana. Pedang keliling, lebih baik kau perhatikan kata-katamu. Untuk seorang pria yang bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki Yongchang Cauldron, bagaimana kamu bisa begitu sombong? Jin Jian, yang memiliki dendam terhadap pedang keliling, berkomentar dengan kasar. Hah, dia tidak memenuhi syarat. Petik 2. Apa yang dikatakan Jin Jian membangkitkan kecurigaan terhadap talenta tertinggi di sekitarnya. Betul sekali. Kalian akan tahu sebentar lagi. Seseorang yang tidak menghormati mentornya dan tidak tahu bagaimana berinteraksi dengan orang lain tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki Yongchang Cauldron. Jin Jian berkomentar dengan mengejek sambil menyeringai atas perlakuan Roving Sword. The Immortal Slaying Sect benar dengan keputusan ini. Gwen menatap jelas ke arah pedang keliling sambil berkomentar. Tidak memenuhi syarat. Wang Xian sedikit mengernyit. Roving Sword tidak memenuhi syarat untuk memasuki Yongchang Cauldron. Dia adalah runner-up untuk kontes akbar. Mengapa dia tidak memenuhi syarat? Mengakui kekalahan atas namanya dan melarang dia memasuki Yongchang Cauldron selanjutnya. Sepertinya manajemen yang lebih tinggi dari Sekte Pembantaian Abadi tidak senang dengan pedang keliling. Wang Xian mengangkat alis dan menatap Gwen dengan perasaan superior. Dengan nada tanpa emosi, dia berkata, enyahlah saat kami memintamu untuk enyahlah. Kalian pasti pacaran dengan kematian kalian sendiri. Ketika Wang Xian memintanya untuk enyah lagi, kemarahan melintas di mata Gwen. Sebagai murid terkuat dari 3 sekte abadi dan murid nomor 1 untuk kontes akbar, dia sudah menjadi tidak bahagia ketika Hong Tianda mempertanyakan keabsahan statusnya. Sekarang, dia tersinggung secara berurutan. Kemarahan membuncah dalam dirinya dan dia meraih tombak panjang di belakang punggungnya. Wang Xian tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya melihat pedang keliling saja. Kaulah yang sedang mencari kematianmu sendiri, sampah. Sial, pedang keliling secara alami memahami apa yang diinginkan Wang Xian. Detik berikutnya, dia mencabut pedang spiritual dari sarungnya. Hebat, hebat, sampah yang bahkan tidak punya nyali untuk melawanku sedang menantangku sekarang. Kalau begitu, saya akan menunjukkan kekuatan saya yang sebenarnya dan mengirim Anda keluar dari peron. Petik 2. Melihat pedang keliling menghunus pedangnya, Gwen sedingin es. Niat membunuh melintas di matanya. Pedang tanpa debu. Tanpa mengedipkan mata, pedang keliling menyerang dengan pedang panjang di tangannya dengan kecepatan yang luar biasa. Gwen tercengang dengan kecepatan pedang keliling. Api dengan ukuran lebih dari 100 meter dipancarkan dari tubuhnya seperti tombak api yang saleh. Kotoran.
Mundur. Serangan mendadak dari pedang keliling dan pelepasan aura oleh Gwen mengejutkan kelompok dengan talenta tertinggi saat mereka mundur ke samping secara instan. Cek. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba ada ledakan aura mengerikan dari platform di atas puncak? Petik 2. Kotoran. Roving Sword bertarung dengan kakak senior Gwen. Mengapa mereka mulai bertengkar begitu tiba-tiba? Petik 2. Ini, apa yang terjadi? Roving Sword tidak mengakui kekalahannya dengan sukarela. Mengapa dia memulai perkelahian sekarang jika dia merasa bahwa dia bukan tandingan kakak senior Gwen sebelumnya? Petik 2. Ratusan ribu murid di sekitar terkejut melihat pertempuran meletus di platform di atas. Mengapa tiba-tiba ada perkelahian? Bahkan sesepuh dari 3 sekte abadi tercengang dengan apa yang mereka lihat. Kamu sendiri tidak cukup untuk menjadi sombong di hadapan Raja Naga. Pedang keliling tidak tergerak di hadapan Gwen, yang diselimuti api yang mencapai lebih dari 100 meter. Dia mengayunkan pedang panjang di tangannya dan energi atribut logam yang menakutkan bergabung menjadi pedang panjang sepanjang 1000 meter yang menebas ke depan. Bagaimana dia bisa melakukan serangan yang menakutkan seperti itu? Petik 2. Gwen merasa takut saat melihat energi yang menyayat hati dalam serangan yang diluncurkan pedang keliling dengan santai. Flaming Cage Bell. Dia berteriak keras. Detik berikutnya, api di sekitarnya berubah menjadi emas dan membentuk lonceng besar yang menyilaukan di sekelilingnya. Bel besar di sekelilingnya tampak sangat keras dan tebal. Ledakan. Namun, energi mengerikan dari pedang panjang itu langsung membelah bel saat bertabrakan dengannya. Apa yang memberimu keberanian bahkan untuk menjadi sombong? Roving Sword bergerak dan muncul di hadapan Gwen saat berikutnya. Tanpa menahan sama sekali, dia menerjang ke depan dengan pedang panjang di tangannya. Ledakan. Cahaya pedang yang mengerikan menimpa Gwen saat ketakutan bersinar di matanya. Ledakan. Dari ketinggian 1000 meter, Gwen jatuh ke tanah dengan kecepatan yang mencengangkan. Saat dia jatuh ke tanah, ledakan mengerikan bergema. Uhuk. Tidak, ini tidak mungkin. Petik 2. Gwen memuntahkan seteguk besar darah. Melihat perlengkapan spiritual pelindung pada dirinya, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan, ketakutan dan keterkejutan. Jika sesepuh tidak mengakui kekalahan saya kepada wasit tanpa memberitahu saya, apakah menurut Anda sampah seperti Anda akan bisa mendapatkan peringkat pertama? Pada saat ini, suara tanpa emosi Roving Sword bergema di seluruh kerumunan. Seluruh pertarungan berlangsung paling lama 5 detik dari awal hingga akhir. Sebelum semua murid di sekitar bisa bereaksi, Gwen dikalahkan. Apalagi, kekalahannya disegel dalam 2 langkah. Hanya 2 langkah. Hal ini membuat banyak orang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Apalagi kakak senior Gwen masih menjadi juara kontes akbar beberapa saat lalu. Dia adalah murid terkuat dari 3 sekte abadi dan seluruh generasi muda. Namun, dia dikalahkan dalam waktu sesingkat itu tanpa bisa melakukan perlawanan apapun. Kontrasnya terlalu besar. Kelompok dengan talenta tertinggi di udara menatap kakak senior Gwen dengan tidak percaya dan kaget. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Petik 2. Pedang keliling mengatakan beberapa saat yang lalu bahwa itu adalah sesepuh dari sekte pembantaian abadi yang mengakui kekalahannya. Dengan kata lain, itu bukan keputusannya sendiri. Petik 2. Mengalahkan kakak senior Gwen dalam 2 serangan. Apakah dia telah mencapai half step to immortal realm? Petik 2. Kelompok dengan bakat tertinggi terguncang dan tidak bisa membantu tetapi menelan ludah mereka dengan kagum. Adapun ratusan ribu murid dari 3 sekte abadi, mereka merasa seolah-olah dunia mereka sedang berantakan. Bab 613, dia adalah Raja Naga 4. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Petik 2. Ini adalah kegilaan. Ini gila. Kuda-kuda itu bahkan tidak sekuat ini selama pertarungan antara pedang keliling dan kakak senior Hong Tianda. Sekarang bagaimana melakukannya? Baru sebelumnya, kakak keliling pedang telah mengatakan bahwa tetua dari sekte pembantaian abadi adalah orang yang mengakui kekalahan secara pribadi dengan menunjuk ke wasit. Mengapa dia melakukan itu? Petik 2. 2 langkah. Yang dibutuhkan hanyalah 2 langkah belaka untuk mengalahkan kakak senior Gwen. Itu benar-benar hebat. Petik 2. Jaraknya terlalu besar. Untuk berpikir bahwa senior brother Gwen, salah satu generasi muda yang tak terkalahkan,
telah dikalahkan dengan mudah. Ini. Ratusan ribu murid di sekitarnya bergumam saat mereka menelan ludah tak percaya, menyaksikan kakak senior Gwen. Dia perlahan bangkit dari tanah sambil memulihkan diri dari keadaan yang berantakan. Ini adalah kakak senior nomor 1 Gwen, juara turnamen besar. Untuk berpikir bahwa dia bahkan tidak bisa menahan dua gerakan. Seberapa kuat kehebatan pedang keliling orang ini. Sementara itu, sesepuh dari Immortal Slaying Sect bergumam ketika kelompok mereka lebih dari selusin menyaksikan dari atas puncak tempat mereka berada. Mereka semua memandang dengan ekspresi gelap dan mengerikan. Tapi sementara mereka menggerutu dalam amarah, mereka juga diliputi oleh keterkejutan dan kegelisahan pada saat yang bersamaan. Jangan bilang dia membuat beberapa terobosan dalam ilmu pedangnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Sudah berapa lama? Untuk berpikir kehebatannya telah berkembang sejauh ini. Dia salah satu talenta jahat. Petik 2. Mengingat peralatan spiritual dan baju besi, bersama dengan kehebatannya, Gwen sudah dianggap berada di puncak alam puding. Namun, dia dikalahkan dalam 2 langkah. Jangan bilang kehebatan Roving Sword telah naik ke half step to Immortal Realm. Petik 2. Itu mungkin. Tampaknya dia sangat mungkin mencapai alam abadi, bahkan jika dia tidak memasuki Kuali Yongchang. Petik 2. Kelompok tetua dari Sekte Pembantaian Abadi berbicara saat mereka menatap pedang keliling dengan sangat terkejut dan hati-hati. Bagaimanapun, kehebatan yang ditunjukkan yang terakhir telah mengirim mereka ke dalam ketakutan dan kegilaan. Wow, jika dia masih tidak diizinkan masuk ke dalam Yongchang Cauldron mengingat kehebatannya saat ini, maka, Elder dari Immortal Slaying Sect bergumam dengan ekspresi berkerut. Sekte Pembantaian Abadi benar-benar mempermalukan diri mereka sendiri kali ini. Pendekatan pedang keliling juga tidak diragukan lagi merupakan tamparan keras bagi Sekte Pembantaian Abadi. Raja Naga, Roving Sword berteriak. Dia sedang memeriksa Gwen, yang terletak di bawah, sebelum tiba di sisi Wang Xian. Oh, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Wang Xian mengangguk sebagai tanggapan saat dia berdiri di atas puncak, tanpa ekspresi. Yang mana, pedang keliling juga tetap diam saat dia berdiri di belakang Wang Xian di kanan diagonalnya. Wang Xian memiliki alasan untuk memobilisasi pedang keliling dan membiarkannya mengalahkan Gwen. Sekte Pembunuh Abadi telah melarang pedang keliling memasuki Kuali Yongchang yang agak bertentangan dengan aturan turnamen besar. Namun, dia tidak memiliki sarana intervensi mengingat ini adalah keputusan yang dibuat oleh Sekte Pembantaian Abadi. Dalam hal ini, dia mungkin juga membiarkan pedang keliling mengalahkan Gwen. Dengan bahkan juara turnamen besar dari 3 Sekte Abadi utama tidak dapat berhasil masuk ke Kuali Yongchang, tidak diragukan lagi akan menempatkan Sekte Pembunuh Abadi dalam posisi yang sulit. Mungkin kemudian, melalui metode ini, Sekte Pembantaian Abadi akan memungkinkan pedang keliling ke dalam Kuali Yongchang. Cek, pedang keliling tampaknya memiliki hubungan yang cukup bersahabat dengan Raja Naga ini. Saat itu, kerumunan pahlawan muda luar biasa yang telah ditangguhkan di udara menarik napas dalam-dalam saat mereka memandang Wang Xian dan pedang keliling yang berada di atas panggung dengan mata berkilauan. Pedang keliling ini sepertinya sangat patuh pada kata-kata Raja Naga. Apakah kalian semua memperhatikan bahwa dia telah berdiri 1 langkah di belakang Raja Naga selama proses ini sambil menghormatinya? Petik 2. Salah satu pahlawan muda yang luar biasa memandang keduanya dengan sangat terkejut, saat mereka tetap di atas panggung. Sampai sekarang, satu-satunya yang tersisa di panggung puncak adalah pedang keliling dan Wang Xian. Saat mereka berdiri, mereka memberikan getaran khusus kepada semua orang yang menonton. Itu adalah sikap seolah-olah mereka tak terkalahkan. Itu adalah sikap seolah-olah mereka memiliki dunia di kaki mereka. Kehebatannya, Jin Jian dan Ao Suen mempertanyakan ini dengan ekspresi mengerikan saat mereka menatap duo yang ada di atas panggung. Sepertinya pedang keliling bukanlah tandingan Raja Naga yang menjelaskan mengapa dia sangat menghormatinya. Hong Tianda akhirnya berhasil memberikan komentar setelah terengah-engah. Pada saat yang sama, kerumunan pahlawan muda luar biasa yang tertahan di udara tetap diam untuk waktu yang lama. Apa? Semua pahlawan muda yang luar biasa tercengang oleh kalimat dari Hong Tianda saat mereka menoleh dengan sangat terkejut. Bagaimana itu mungkin? Saya rasa, dengan kehebatan pedang keliling, bahkan sesepuh dari Sekte Abadi kita tidak akan cocok untuknya. Bagaimana bisa Raja Naga itu lebih kuat dari pedang keliling?
Petik 2. Ao Suen langsung membantah sementara wajahnya menjadi gelap. Menurut pendapat saya, pedang keliling akan mampu menangani setidaknya 5-6 ahli alam buding sendirian. Jadi bagaimana bisa Raja Naga itu lebih kuat darinya? Petik 2. Jangan bilang kehebatan mereka telah mencapai half step to immortality. Pahlawan muda lainnya bertanya dengan geraman pelan. Dia pernah mengalahkanku dalam satu gerakan. Hong Tianda menjawab dengan dingin saat dia melihat Wang Xian dengan mata berubah-ubah. Apa? Mengalahkanmu, kakak senior Hong, dalam satu gerakan? Semua pahlawan muda tersentak sekali lagi. Saat mereka melakukannya, mereka memutar kepala mereka dan mengarahkan pandangan mereka pada Wang Xian. Pedang keliling mampu mengalahkan kakak senior Gewen menggunakan 2 gerakan sementara Raja Naga mampu mengalahkan kakak senior Hong dalam satu gerakan. Hah? Mereka, para pahlawan muda itu mengikat lidah mereka saat mereka menatap duo di atas panggung. Ratusan ribu murid yang tetap di bawah juga memperhatikan duo yang tetap di atas panggung. Mengapa senior lainnya tidak naik ke panggung puncak? Beberapa murid bergumam pelan saat mereka menyaksikan dengan bingung. Ayo pergi. Setelah satu putaran keheningan yang berlangsung kurang dari 1 menit, Hong Tianda mengubah posisinya sebelum melompat dengan lembut ke atas panggung. Dia berdiri di samping sambil menyapu pandangannya ke duo itu. Piao Lingsui memandang Wang Xian dan masih tidak menghampirinya setelah beberapa perenungan singkat. Dia merasa seolah-olah pihak lain dan dirinya sendiri adalah makhluk dari 2 dunia yang berbeda. Jika apa yang dikatakan Hong Tianda benar, mungkin kemudian, dengan beberapa perhitungan sebelumnya, pasangan Raja Naga dan pedang keliling sudah cukup untuk membunuh 15 ahli dari alam buding. Petik 2. Ao Suen mengatur ini dengan ekspresi terbebani sementara matanya berair. Pahlawan muda yang luar biasa, mohon berdiri di sepanjang lorong. Pemimpin Sekte Hong Yan akan segera memberikan penghargaan Anda. Petik 2. Saat itu, suara seorang tetua dari Sekte Abadi Yong Chang dapat didengar. Berbagai murid berjalan ke tepi panggung. Setelah baru pulih dari kegembiraan mereka, mata mereka bergerak dengan emosi. Untuk masing-masing dan setiap murid, itu adalah kehormatan yang sangat besar untuk dapat memiliki acara yang agung abadi secara langsung. Akankah immortal muncul? Wang Xian bertanya dengan sedikit keterkejutan, tetapi ketenangannya pulih segera setelah itu. Karena dia tidak takut pada keabadian sekarang. Shum. Saat itu, keributan muncul dari bawah. Hah, ini kakak muda Xiao Xiao. Petik 2. Ini kakak muda Xiao Xiao. Pakaian yang dikenakannya terlihat sangat menakutkan. Petik 2. Gelombang api yang sangat kuat dari pakaian ini. Itu tercakup dalam peralatan spiritual level 12 dari atas ke bawah. Kata kerumunan pahlawan muda yang luar biasa saat mereka melihat ke bawah. Setelah melihat Xiao Xiao, yang memancarkan api suci saat dia mengepakkan sayap nyala, para pemuda menatapnya dengan iri. Xiao Xiao mengenakan peralatan spiritual dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari anting, kalung, gelang, sepatu, pakaian, dan sayapnya. Menurutku itu adalah peralatan spiritual yang dibuat oleh Yang Mulia Huolong untuk junior sister Xiao Xiao. Kerumunan pemuda bergumam pada diri mereka sendiri sementara hijau karena iri. Kakak dan adik yang terkasih, aku di sini. Xiao Xiao berkata dengan gembira saat dia tersenyum sambil melirik ke kerumunan yang berdiri di atas panggung. Ayo cepat, Xiao Xiao. Ayo, kakak junior. Sekelompok pemuda menunjuk ke arah Xiao Xiao dengan senyum lebar. Sambil tersenyum, dia mengangguk sebagai tanggapan sebelum mengepakkan sayapnya mirip dengan Flaming Angel yang cantik dan menggemaskan. Memalingkan kepala mereka untuk menatapnya, ratusan ribu murid di bawahnya memandang dengan sangat kagum. Beberapa murid laki-laki bahkan berkata pada diri mereka sendiri, mengatakan bahwa orang yang menikahinya akan dapat memperolehnya dengan mudah selama sisa hidup mereka. Bab 614, tunggu sementara aku membunuh mereka. 1. Hehe, merasakan tatapan dari ratusan ribu orang, Xiao Xiao merasa sedikit malu saat dia mengepakkan sayapnya dan bergerak menuju peron di puncak. Namun, dia benar-benar tercengang ketika dia mendekati peron dan melihat sosok yang dikenalnya. Itu dia, aku tidak menyangka dia berasal dari Da Hong Immortal Sect. Namun, Wang Xian mengerutkan kening dan jelas tidak terlalu senang melihat gadis muda itu. Dia telah melihat gadis muda itu sebelumnya. Dia adalah murid dari pemimpin sekte dari Guild Pengikut Suci. Dia, kenapa itu dia?
Ini, Xiao Xiao tercengang saat ini. Dia menatap kosong pada Wang Xian dan bergumam, Raja Naga. Kenapa dia? Benar-benar dia. Petik 2. Xiao Xiao, datanglah ke sisiku. Pada saat ini, seorang gadis di peron memberi isyarat padanya. Dia terbang secara mekanis menuju platform sementara tatapannya masih tertuju pada Wang Xian. Xiao Xiao, apa yang kamu lihat? Ketika gadis di peron melihat tatapan kosong pada Xiao Xiao, dia menanyakan ini dengan rasa ingin tahu. Raja Naga. Dia adalah Raja Naga. Benar-benar kejutan. Benar-benar tidak terduga. Xiao Xiao berteriak dengan tiba-tiba. Matanya membelalak dan menatap Wang Xian dengan tidak percaya. Hah! Tindakannya yang tiba-tiba menarik perhatian talenta tertinggi yang tersisa di atas panggung saat mereka memandang dengan penuh rasa ingin tahu. Ada apa, Xiao Xiao? Gadis itu meletakkan tangannya di bahu Xiao Xiao dan bertanya. Kita bertemu lagi. Wang Xian berbalik, menatap Xiao Xiao dan mengungkapkan senyuman tipis. Ekspresi Xiao Xiao berubah dan dia mulai mengamati Wang Xian dari atas ke bawah sambil mengabaikan gadis di sampingnya. Dengan ekspresi terkejut, dia berkata, aku tidak menyangka kamu masih hidup. Wang Xian tersenyum dan berkata dengan percaya diri, siapa yang mungkin bisa membunuhku? Xiao Xiao, apa kau tahu Raja Naga dari Sekte Abadi Dahong? Melihat bahwa Xiao Xiao mengabaikannya, gadis di samping Xiao Xiao mengerutkan kening dan bertanya lagi. Di sekitar mereka, para talenta tertinggi menyaksikan dengan rasa ingin tahu. Raja Naga dari Sekte Abadi Dahong. Xiao Xiao menatap Raja Naga dan berkata dengan mata berkilauan, dia bukan Raja Naga dari Sekte Abadi Dahong. Hah! Gadis lain dan bakat tertinggi di sekitarnya tercengang. Wang Xian menatapnya dengan jelas dan tidak berusaha menghentikannya. Dia tahu bahwa dia tidak akan mampu melakukannya. Dia adalah Raja Naga dari Sekte Naga. Raja Naga dari Sekte Naga di dunia nyata. Xiao Xiao menatap tajam ke arah Wang Xian saat dia meningkatkan volumenya. Apa? Bakat tertinggi di sekitarnya tercengang dan terkejut. Di dunia nyata, Raja Naga dari dunia bawah mendirikan Sekte Naga di usia 20. Dengan kekuatan dari Sekte Naganya, ia menang atas ahli terkuat dari aliansi Sekte Ortodoks, Niu Shuang, dan Kaisar Qi dari Diabolisme. Dalam pertempuran di puncak Huasan, dia memecahkan susunan roh pertahanan dunia Yongchang dan memasuki dunia kita. Saya pikir dia akan terbunuh oleh serangan dari arai roh tapi dia selamat secara tak terduga. Xiao Xiao menambahkan ini secara emosional. Wajahnya memerah dan segudang emosi memenuhi matanya. Dia terkejut tetapi juga menghormati Wang Xian. Apa? Raja Naga dari dunia nyata. Gewen berseru dengan heran saat dia terbang. Bakat tertinggi di sekitarnya sama tercengang. Adik perempuan Xiao Xiao, maksudmu dia dari dunia nyata? Ini, bagaimana dia bisa masuk ke dunia Yongchang kita? Petik 2. Itu pasti dia. Saya yakin bahwa saya tidak salah mengira dia sebagai orang lain. Itu dia. Apakah Anda Raja Naga dari Sekte Naga? Xiao Xiao menunjuk Wang Xian dan bertanya dengan keras. Tepi bibir Wang Xian melengkung ke atas saat dia menjawab, aku adalah Raja Naga dari Sekte Naga dari dunia nyata. Senang bertemu semuanya. Petik 2. Aku adalah Raja Naga dari Sekte Naga dari dunia nyata. Senang bertemu semuanya. Setelah mendengar Wang Xian, mata talenta tertinggi di sekitarnya membelalak tak percaya. Mereka semua berbalik dan menatap Wang Xian dengan waspada. Dia dari dunia nyata. Siapa yang mengira Anda berasal dari dunia nyata? Petik 2. Bakat tertinggi menggeram dengan keheranan sementara mata mereka membelalak. Dunia luar dan orang luar. Kamu dari dunia nyata. Apa yang kamu rencanakan untuk menyusup ke sekte abadi kita? Petik 2. Ekspresi Ao Suen berubah dan dia berteriak dengan keras. Suaranya bergema di puluhan kilometer. Semua murid di sekitar bisa mendengarnya dengan jelas. Bagaimana situasinya? Apa yang terjadi? Orang luar dari dunia nyata. Petik 2. Melihat perubahan mendadak terjadi di atas panggung di puncak, ratusan ribu murid di sekitarnya tercengang. Semua orang berdiri, sambil merasa sedikit bingung, dan menatap dengan sungguh-sungguh ke platform. Saya tiba di tempat ini secara tidak sengaja dan wajar jika saya ingin membuat nama untuk diri saya sendiri di sini. Wang Xian tersenyum tipis dan menoleh ke Xiao Xiao. Hai gadis, kamu telah mengganggu rencanaku. Seorang pria dari dunia nyata.
Apa niat Anda untuk bergabung dengan 3 sekte abadi kami dan memasuki dunia Yongchang? Petik 2. Ao Suen menatap Wang Xian sambil berteriak lagi. Suaranya bergema di seluruh area dengan radius beberapa puluh kilometer sekali lagi. Kali ini, semua orang di sekitar telah mengkonfirmasi keraguan mereka. Seorang pria dari dunia nyata. Kakak senior Ao Suen mengatakan bahwa Raja Naga dari dunia nyata. Petik 2. Betulkah? Raja Naga dari Sekte Abadi Dahong berasal dari dunia nyata. Petik 2. Seruan bisa terdengar dari bawah dan murid-murid di sekitarnya terkejut. Para sesepuh dari 3 sekte abadi terbang menuju platform di puncak secara instan. Elder Wang dari dunia nyata. Penatua Agung Sekte Abadi Dahong langsung mempertanyakan ini dengan kasar. Gemuruh. Beberapa sesepuh mengepung platform di puncak sepenuhnya. Mata mereka semua tertuju pada Wang Xian. Wang Xian melihat 50-60 ahli buding realem di sekitarnya. Berangsur-angsur, seringai muncul di wajahnya. Dia menggenggam tangan kanannya dengan telapak tangan kirinya dan berkata dengan jelas, Raja Naga dari Sekte Naga Dunia Bawah. Senang bertemu semuanya. Petik 2. Dia benar-benar dari dunia nyata. Ketidakpercayaan terpancar di mata tetua agung dari Sekte Abadi Dahong. Raja Naga sebenarnya dari dunia nyata. Seorang jenius seperti dia, bakat seperti iblis seperti dia berasal dari dunia yang mengalami penurunan Saman Dharma. Ini luar biasa bagi mereka. Bagaimana mungkin bakat seperti iblis ada di dunia nyata? Anda pasti memiliki niat buruk untuk bergabung dengan Sekte Abadi Dahong kami. Berbicara, apa niatmu? Petik 2. Seorang penatua dari Dahong Immortal Sect menanyai Wang Xian dengan kasar. Terlepas dari itu, niatnya tidak akan baik. Ayo bunuh saja dia. Bunuh dia. Ao Suen mendukung ini dengan keras. Niat membunuh yang padat bersinar di matanya. Betul sekali. Lumpuhkan kultivasinya dan interogasi dia tentang plot jahatnya. Petik 2. Beberapa sesepuh dari Sekte Abadi Yongchang berkomentar kasar saat kekejaman melintas di mata mereka. Bunuh saja dia. Seorang elder dari Immortal Slaying Sect berteriak. Dengan kerumunan yang bersorak atas pembunuhan Raja Naga, para sesepuh dari 3 sekte abadi merasa terdorong untuk mengambil tindakan tetapi ragu-ragu saat mereka menatapnya. Keluarga Feng, keluarga Ao, keluarga Dong, keluarga Liang, hehe. Sepertinya peringatan yang saya kirimkan kepada kalian karena mencoba membunuh saya tidak cukup. Petik 2. Wang Xian melihat ke arah sesepuh yang berbicara dan kekejaman melintas di matanya. Bab 615, tunggu sementara aku membunuh mereka, 2. Para tetua yang ingin berbicara mengalami perubahan ekspresi yang drastis setelah mendengar apa yang dikatakan Wang Xian. Itu kamu. Itu memang kamu. Elder Liang, Elder Tong, dan Atendan Ao dibunuh olehmu. Seorang penatua berteriak dengan ekspresi gelap saat dia menatap Wang Xian dengan mata pembunuh. Hehe, karena mereka berani mencoba membunuhku, mereka seharusnya bersiap menghadapi malapetaka mereka. Kata Wang Xian dengan mata sedingin es. Semua tetua di sekitarnya terkejut ketika mereka memfokuskan perhatian mereka pada beberapa tetua yang baru saja berbicara. 15 ahli buding realem dari kota Yongchang setengah bulan yang lalu dibunuh oleh Dragon King. Seorang tetua dengan rambut merah menyala di tengah mempertanyakan Wang Xian dengan pancaran yang berkedip-kedip di matanya. Setengah bulan yang lalu, 15 orang mengepung daerah sekitar dekat toko saya dengan serangkaian senjata untuk membunuh saya. Tentu saja, saya tidak akan membiarkan mereka hidup. Saya kira saya telah melanggar kepentingan beberapa orang. Petik 2. Wang Xian menyapu pandangannya ke beberapa tetua dengan jelas dengan senyum tipis di wajahnya. Kami menemukan ada yang salah denganmu selama penyelidikan malam kami dan dibunuh olehmu. Hari ini, kami akan membalaskan dendam mereka. Petik 2. Penatua dari Dahong Immortal Sect tetap tak tergoyahkan saat dia berbicara, mengarahkan tatapan maut pada Wang Xian. Dulu, mereka tidak berani menumpahkan kacang secara terbuka. Mengetahui bahwa Raja Naga adalah orang luar, itu membuat mereka benar-benar nyaman sekarang. Tidak peduli bagaimana orang luar itu mencoba menjelaskan dirinya sendiri, klaim mereka tidak akan pernah menang. Bagaimanapun, dia datang dari dunia luar. Mari kita kendalikan dia sekarang. Kata seorang tetua dengan dingin. Ya, tidak perlu dikatakan lagi. Kita harus menangkapnya dulu. Seorang penatua menggema. Para tetua lainnya mengangguk setuju.
Tidak peduli apa, mereka harus mengendalikannya terlebih dahulu karena dia dari dunia nyata. Mari kita lumpuhkan dia dan kultivasinya untuk mencegah masalah. Secercah kegembiraan melintas di mata Ao Suen dengan ekspresi ganas muncul di wajahnya. Dengan gerakan cepat, dia melesat ke Wang Xian untuk menyerang. Lumpuhkan dia. Tepat saat Ao Suen menyerang, 4 orang lainnya segera menghambur ke arah Wang Xian. Saat menyaksikan pemandangan itu, Xiao Xiao sedikit tertegun. Ekspresinya tenggelam saat dia tetap diam. Sai, aku datang ke tempat ini dengan tenang, dan aku ingin pergi dengan tenang juga. Kalian ingin merayu azabmu. Petik 2. Melihat Quintet bersiap untuk melumpuhkannya, rasa dingin bersinar di mata Wang Xian. Membunuh mereka. Ketika suara tanpa emosi Wang Xian bergema, dia sudah menyerbu ke arah Quintet yang mendekati 5 meter. Wow, suara tajam terdengar saat pancaran keemasan berkedip, mengungkapkan 5 orang jahat. Raja Naga, hehe, pergilah ke neraka. Kegembiraan dan ekspresi jahat memenuhi wajah Ao Suen saat dia mengarahkan pedang panjang ke Wang Xian. 4 lainnya memasang wajah dingin. Tidak hanya Raja Naga yang menyebabkan kerugian besar bagi mereka, tetapi dia juga telah membunuh seorang ahli terkemuka dari klan mereka. Perseteruan ini tak terelakkan. Sekarang mereka memiliki kesempatan ini, mereka tidak akan melepaskannya. Bagaimana ini mungkin? Pada titik ini, bakat tertinggi di balik Quintet tiba-tiba menunjukkan ketakutan di matanya. Apa? Ketika Quintet meledakkan aura menakutkan mereka, mereka tercengang saat mendengar suara di belakang mereka. Selanjutnya, mereka merasakan energi mereka menghilang dengan kecepatan yang menakutkan. Pedang tanpa jejak. Pedang keliling berdiri di depan Wang Xian dan menarik pedangnya setelah mengeluarkan kata-kata. Ah tidak, mereka berlima merasakan energi mereka menghilang di dalam tubuh mereka saat mereka melihat ke bawah dengan gemetar. Mereka merasa panik saat mereka menjerit putus asa. Separuh dari tubuh mereka perlahan-lahan jatuh ke tanah. Satu gerakan pedang telah membagi mereka menjadi 2. Merasa vitalitas mereka berkurang dengan cepat, Quintet itu kehilangan semua harapan. Itu dia. Dia adalah bawahan dari Raja Naga. Aku tidak menyangka itu dia. Dia masih hidup. Petik 2. Xiao Xiao menyaksikan pemandangan ini dan dengan cepat berbalik dengan wajah pucat. Dia menatap pedang keliling dan berbicara di atas paru-parunya. Apa? Pedang keliling adalah bawahan dari Raja Naga. Petik 2. Benar, itu dia. Dia laki-laki Raja Naga, dan dia juga datang dari dunia nyata. Kata Xiao Xiao dengan suara nyaring. Pergilah ke neraka, pedang keliling. Anda sebenarnya datang dari dunia nyata. Untuk berpikir bahwa sekte pembantaian abadi menghabiskan upaya besar untuk mengolah Anda. Kamu sangat kejam. Mati. Berani-beraninya kamu menyerang. Jatuhkan dia. Jika dia berani melawan, bunuh dia. Petik 2. Melihat bahwa pedang keliling benar-benar membunuh 4 tetua dan 1 bakat tertinggi sekaligus, 3 sekte abadi menjadi gugup saat mereka berseru dengan keras. Ahli 60 Buding Realm segera meletuskan aura mendominasi mereka dari tubuh mereka, mengunci sepenuhnya ke Wang Xian dan Roving Sword. Segera menyerah. Penatua Agung Sekte Abadi Dahong menatap Wang Xian dengan tatapan rumit saat dia berteriak dengan suara rendah. Jangan main-main denganku. Jika tidak, saya tidak akan keberatan melakukan pembunuhan besar-besaran. Petik 2. Wang Xian menyapu tatapan dinginnya pada 60 ahli Buding Realm saat dia menjawab dengan dingin. Membunuh mereka. Beraninya dia membunuh orang-orang dari dunia Yongchang. Petik 2. Seorang tetua mengeluarkan teriakan dingin secara langsung. Menyerang. Membunuh. Beberapa tetua bertindak tanpa ragu-ragu saat mereka mengumpulkan energi menakutkan mereka dan menebas Wang Xian dan pedang keliling. Mundur. Beberapa talenta tertinggi di atas panggung terkejut saat mereka merunduk ke satu sisi dengan gentar. Ketika semua tetua dari 3 sekte abadi menyerang bersama, itu menghasilkan pemandangan yang menghancurkan. Astaga, Raja Naga itu sebenarnya datang dari dunia nyata, begitu pula pedang keliling. Pedang keliling sangat kuat sehingga dia bisa membunuh 4 tetua dalam satu gerakan. Bahkan Ao Suen juga, dia langsung dibunuh. Itu terlalu cepat. Petik 2. Dragon King adalah orang yang membunuh 15 ahli Buding Realm di Menara Yongchang setengah bulan yang lalu. Ini benar-benar gila. Petik 2. Mereka berasal dari dunia nyata, tetapi bukankah dunia nyata mengalami penurunan Saman Dharma? Kenapa Raja Naga dan pedang keliling begitu kuat? Mengapa?
Lebih dari ratusan ribu murid berteriak tidak percaya di bawah ini. Mereka menyaksikan penindasan yang menakutkan meletus dari 60 sesepuh, menyelimuti seluruh area dalam rentang lebih dari 10 kilometer. Bunuh Raja Naga. Ayo pergi dan bunuh dia. Sial. Pada saat ini, semua ahli memelototi Wang Xian dengan niat membunuh dari bawah. Mereka adalah ahli dari selusin keluarga. Dalam waktu singkat, lebih dari selusin ahli Buding Realem naik ke langit dan meluncur ke Wang Xian dengan niat membunuh yang sangat besar. Ledakan. Puluhan tetua menyerang pada saat yang sama di langit. Neraka yang menakutkan, pedang air, dan pedang logam menjulang di atas Wang Xian. Seketika, semua energi yang mendominasi mendarat di panggung di puncak. Seluruh panggung di puncak meledak di bawah serangan yang mendominasi. Panggung setinggi 1000 meter itu benar-benar hancur. Dia meninggal. Saya yakin dia sudah mati karena lebih dari lusinan ahli menyerang pada saat yang bersamaan. Kekuatan mereka akan cukup untuk menjatuhkan langit. Petik 2. Kembali ke bawah, murid-murid itu berkomentar dengan tatapan kaget. Mata mereka terbelalak saat menyaksikan serangan yang begitu mengerikan. Sangat menakutkan bagi Raja Naga, dan pedang keliling dari dunia nyata, menjadi tetua dari Sekte Abadi Dahong dan generasi muda Yongchang yang paling tak terkalahkan. Sayang sekali mereka terlalu berani untuk membunuh orang-orang kita. Petik 2. Meskipun kami membunuhnya, kekuatan Raja Naga dan pedang keliling cukup bagus untuk mengejutkan kami. Bakat mereka di luar imajinasi. Petik 2. Bagus karena mereka sudah mati. Mereka membuat bakat kami pucat dibandingkan dalam waktu singkat. Bakat yang luar biasa. Petik 2. Bab 616, tunggu sementara aku membunuh mereka 3. Beberapa ratus ribu murid bergumam pada diri mereka sendiri sambil menatap area yang kacau itu. Mati. Mereka berdua pasti sudah mati sekarang. Petik 2. Kelompok dengan talenta tertinggi bersembunyi 1000 meter di atas tanah. Pada saat ini, ekspresi Ge Wen sedikit melunak. Dia merasa sangat malu setelah dikalahkan oleh pedang keliling dalam 2 gerakan. Namun, ketakutan mencengkeramnya ketika dia melihat pedang keliling membunuh 4 sesepuh dan Ao Suen dengan 1 serangan. Dia terlalu kuat. Apa yang baru saja dia tunjukkan bahkan lebih kuat dan lebih menakutkan daripada saat dia bertarung denganku. Apakah mereka akan mati? Xiao Xiao menatap tajam ke bawah dan bergumam, Raja Naga seperti dia di dunia nyata. Sangat sombong tanpa mempedulikan siapapun. Petik 2. Itu adalah dunia nyata dan kami berada di dunia Yongchang sekarang. Tidak perlu takut pada Raja Naga. Biarpun dia naga sungguhan, kami akan menaklukkannya di sini. Petik 2. Jin Jian menatap ke bawah dan kegembiraan melintas di matanya. Betul sekali. Beraninya mereka membunuh orang-orang dari dunia Yongchang. Mereka pantas mati. Petik 2. Ge Wen menyeringai mengerikan. Setelah Raja Naga dan pedang keliling mati, dia masih akan menjadi bakat tertinggi terkuat di dunia Yongchang dan murid terkuat dari 3 sekte abadi. Ledakan. Namun, pedang panjang emas yang menakutkan menebas dari pusat ledakan. Pedang panjang emas menjadi lebih gelap dan memanjang hingga 1000 meter saat menebas ke depan. Apa? Mereka belum mati. Menghindari. Dodge segera. Petik 2. Ketika sesepuh di sekitarnya dari 3 sekte abadi melihat kemunculan tiba-tiba pedang panjang yang menakutkan, mereka berteriak dengan keras. Tidak. Namun, pedang panjang emas menebas dalam sekejap. Selanjutnya, beberapa sesepuh jatuh ke tanah bahkan tanpa sempat berteriak kesakitan. Serangan yang mengerikan. Dia setidaknya berada di half step to immortal realm. Membunuh. Semuanya serang dia bersama-sama. Petik 2. Para sesepuh dari 3 sekte abadi tercengang dan berteriak keras. Awalnya saya tidak berniat membunuh siapapun. Namun, dengan hal-hal seperti itu, ayo bunuh sepuasnya. Haha, dunia Yongchang. Terus. Wang Xian melihat ke arah sesepuh yang menyerbu ke arahnya dan tertawa histeris. Membunuh. Roving Sword, yang berdiri di sampingnya, bergerak. Tanpa debu, tanpa suara, sesak nafas, tanpa bayangan, tanpa jejak, tanpa belas kasihan. Suara tanpa emosi bergema saat pedang keliling menebas dan menembus berbagai serangan mengerikan yang mendekatinya. Pedang panjang emas yang menakutkan itu menembus tubuh 6 sesepuh dengan menakutkan. Apa? Tanpa membuat suara, 6 sesepuh jatuh ke tanah. Apa? Bagaimana ini mungkin? Petik 2. Seorang penatua berteriak ketakutan saat matanya membelalak tak percaya.
6 serangan dan 6 sesepuh telah jatuh. Ilmu pedang tanpa ampun. Dia telah membuat peningkatan besar dalam ilmu pedang tanpa ampunnya sekali lagi. Penatua Agung dari Sekte Pembantaian Abadi berteriak dengan ekspresi ngeri. Serang mereka bersama-sama. Dalam waktu singkat, pedang keliling telah membunuh 10 sesepuh. Ini telah menanamkan ketakutan di hati semua sesepuh dari 3 Sekte Abadi. Jika mereka mengizinkannya untuk terus menyerang, kelompok mereka tidak akan cukup untuk membunuh pedang keliling. Selain itu, yang paling membuat mereka khawatir adalah Raja Naga tidak bergerak. Jika itu seperti yang disebutkan Xiao Xiao, pedang keliling hanyalah bawahan dari Raja Naga. Ini, bakat tertinggi bisa merasakan kulit kepala mereka mati rasa karena ketakutan setelah melihat pedang keliling membunuh 4 sesepuh dengan 1 serangan. Ini diikuti dengan membunuh 6 sesepuh lainnya dengan 6 gerakan pedang tanpa ampun. Selain itu, serangan dari sesepuh mereka terhadap Raja Naga dengan mudah dihentikan oleh energi air di sekitarnya. Kekuatan mereka berdua telah mengguncang mereka sampai ke intinya. Jika mereka melawan Wang Xian dan pedang keliling, mereka akan terbunuh seketika. Kelompok dengan talenta tertinggi tidak bisa membantu tetapi mundur lebih jauh. Teknik Grand Pyro, ledakan pedang, pedang tanpa ampun. Energi yang mengerikan dilepaskan dari sesepuh dari 3 Sekte Abadi. Detik berikutnya, teknik pertempuran menakutkan dengan kekuatan bencana diluncurkan ke arah Wang Xian dan pedang keliling. Orang bisa tahu betapa mengerikan serangan dari lebih dari 50 ahli Buding Realm dengan mudah dari bagaimana warna langit telah berubah. Bahkan atmosfer di sekitarnya meledak. Sword Elpis. Melihat serangan mendekatinya, Wang Xian tersenyum tipis dan 5 pedang panjang muncul di sekitarnya. Setiap pedang adalah bagian dari peralatan spiritual level 12. Saat pedang panjang diputar, gambar ilusi Sword Elpis muncul dan menyelimuti Wang Xian di dalamnya. Sword Break. Roving Sword tidak terpengaruh oleh serangan itu saat dia mengayunkan pedang panjang di tangannya. Beberapa pedang patah muncul di sekitarnya dan bertemu dengan energi mengerikan dari serangan yang mendekat. Ledakan bergema. Namun, yang memalukan kerumunan adalah cahaya biru dan keemasan yang menyilaukan masih bersinar menyilaukan. Kembalikan pedang. Roving Sword berteriak tanpa emosi dan pedang panjang terbentuk di sekelilingnya. Kotoran. Mereka terlalu kuat. Hindari pedang panjangnya. Teriak Penatua Agung dari Sekte Pembantaian Abadi. Ekspresi sesepuh di sekitarnya berubah secara drastis. 2 orang melawan lebih dari 60 sesepuh dan mampu membunuh 11 orang. Apakah ini mungkin? Petik 2. Ya ampun. Para sesepuh berada di ujung yang kalah. Bagaimana mereka berdua bisa begitu kuat? Petik 2. Bagaimana mungkin 2 orang dari dunia yang mengalami penurunan zaman Dharma bisa begitu kuat? Ratusan ribu murid menyaksikan pertempuran mengerikan di udara dengan keterkejutan dan ketakutan. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh Sekte Abadi Yongchang, bukankah seharusnya seniman bela diri di dunia nyata menjadi sampah? Namun, apa yang terjadi di hadapan mereka sepertinya menunjukkan bahwa seniman bela diri dari dunia nyata semuanya adalah binatang buas dan perkasa. Kotoran. Pada saat ini, mereka melihat pedang keliling menebas dan menyerang beberapa sesepuh dengan pedang panjangnya sekali lagi. Ilmu pedang tanpa ampun dianggap sebagai teknik pedang terkuat oleh Sekte Pembantaian Abadi. Setelah digunakan, akan ada ahli yang sekarat. Beraninya kau membunuh Di Yongchangku. Apakah kamu tahu dosa-dosamu? Petik 2. Kakak. Tiba-tiba, suara nyaring dan jelas bergema dari jauh. Bola api yang membutakan jatuh ke pedang panjang itu secara langsung, menghancurkannya. Pemimpin Sekte Hongyan, Yang Mulia Hongyan, ketika sesepuh dari 3 Sekte Abadi mendengar suara ini, kegembiraan bersinar di mata mereka saat mereka menyapa dengan hormat. Sesosok muncul di depan mata semua orang seolah-olah dia telah berteleportasi secara instan. Sosok ilusi itu terwujud secara bertahap menjadi seorang pria parubaya yang mengenakan baju besi merah lengkap. Dari dia, seseorang bisa merasakan sensasi hangat. Dia juga memancarkan cahaya redup dan mempersonifikasikan kesucian matahari. Dia menatap Wang Xian dan pedang keliling dengan acuh tak acuh dengan peralatan spiritual yang menyerupai matahari di atas kepalanya. Hong Yan, ahli alam abadi, pemimpin sekte, kedua orang luar ini membunuh lebih dari 10 sesepuh. Setengah bulan yang lalu, mereka juga membunuh 15 ahli Buding Realm. Petik 2.
Seorang penatua dari Sekte Abadi Yongchang memelototi Wang Xian dengan kebencian dan melaporkan informasi ini. Yang Mulia Hongyan, pria ini bergabung dengan Sekte Pembantaian Abadi dengan niat buruk. Bisakah kami dengan hormat meminta bantuan Anda untuk membersihkan momok dari sekte kami? Seorang elder dari Immortal Slaying Sect segera membungkuk dan bertanya. Karena membunuh begitu banyak ahli dari dunia Yongchang kita, dosa mereka menuntut kematian mereka. Petik 2. Hong Yan menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh dan mengangkat satu jari. Bab 617, tunggu sementara aku membunuh mereka. 4. Sel Pyro. Suara yang tampaknya telah melewati kehampaan terdengar lagi saat Hong Yan mengulurkan jarinya dan menunjuk ke Wang Xian dan pedang keliling. Sel Pyro. Saat suaranya terdengar, api yang bersinar seperti sinar matahari segera mengelilingi Wang Xian dan pedang keliling. Api perlahan menyatu, membentuk sangkar api setinggi 3 meter. Tidak ada nyala api yang keluar dari seluruh sangkar yang menyala karena api merah dan emas yang mendominasi telah membeku menjadi sangkar yang benar-benar kokoh. Sel Pyro. Ini adalah cara biasa dari seorang immortal. Mereka melihat immortal menjebak keduanya dengan sangkar yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Semua tetua di sekitarnya menunjukkan ekspresi terkejut. Dua musuh yang licik sekarang dengan mudah dijebak oleh Yang Mulia Abadi. Ini adalah kekuatan dari seorang immortal, kekuatan yang menakutkan. Yang Mulia Hongyan, saya mengusulkan untuk segera membunuh mereka. Karena mereka membunuh begitu banyak orang kita tidak bisa melepaskan mereka. Petik 2. Ya, bunuh mereka semua. Satu demi satu, para tetua berseru. Mereka memelototi Wang Xian dan pedang keliling dengan mata penuh niat membunuh. Seseorang dari zaman penurunan Dharma sebenarnya telah menyebabkan kalian menjadi begitu pasif. Kalian semua harus berlatih keras di masa depan karena Yongchang akan turun ke dunia nyata. Kata Hong Yan acuh tak acuh kepada mereka dengan nada sedikit tidak memuaskan. Ya, Yang Mulia Hong Yan benar. Para tetua buru-buru menanggapi dengan hormat. Hong Yan mengangguk tanpa ekspresi saat dia melihat Wang Xian dan pedang keliling. Tanpa emosi dalam suaranya, dia berkata, bakat yang luar biasa. Kamu adalah talenta yang tak tertandingi bahkan di dunia Yongchang, tapi kamu tidak harus membunuh orang di sini. Karena Anda telah membunuh seseorang di sini, tanggung konsekuensinya sekarang. Petik 2. Yang Mulia Hong Yan akan menyerang. Untungnya pemimpin sekte kita datang ke sini tepat waktu. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak nyawa yang akan hilang hanya untuk membunuh mereka. Petik 2. Keduanya terlalu kuat. Namun, pemimpin sekte kita pasti akan membunuh mereka dengan mudah jika dia menyerang. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata dari Yang Mulia Hong Yan, semua tetua sedikit lega. Akhirnya Raja Naga akan terbunuh. Tidak peduli seberapa seperti iblis orang-orang dari dunia nyata, mereka akan mendapat sanksi karena kurang ajar di dunia Yongchang. Yang Mulia Hong Yan terlalu kuat. Satu jarinya bisa membunuh Raja Naga dan pedang keliling. Petik 2. Murid-murid di bawah yang melihat ini juga menghela nafas lega. Adegan Roving Sword yang membunuh sesepuh mereka terlalu mengerikan. Karena itu, mereka menghela nafas lega ketika sekelompok talenta tertinggi melihat bahwa ahli immortal ada di sini. Sekarang, mereka telah mengembangkan rasa takut pada Raja Naga dan pedang keliling. Apakah begitu? Wang Xian memandang Hong Yan yang mengabaikan mereka, siap untuk menghukum mereka. Wang Xian sedikit menekuk bibirnya. Dia adalah seorang immortal, yang pertama dia temui. Mulutnya sedikit bergerak saat dia menatap Hong Yan. Saya sangat ingin mengetahui konsekuensinya. Wang Xian berkata sambil melihat pedang keliling, hentikan dia sementara aku membunuh beberapa orang lagi. Ya, Raja Naga. Roving Sword dengan hormat mengangguk. Kamu sudah menjadi daging di piring. Ketika seorang tetua mendengar apa yang dikatakan Wang Xian, dia menjawab dengan dingin dan jijik. Namun, suaranya terhenti tiba-tiba. Di mata banyak orang, sel pyro di sekitar Wang Xian langsung runtuh. Orang yang menjebak pedang keliling juga jatuh secara langsung. Energi air biru dan gambar virtual logam emas muncul di sekitar mereka. Biru, warna suci. Emas, warna yang mulia. Warna-warna yang bisa menyaingi matahari perlahan-lahan muncul dari tubuh mereka. Feng, Ao, Dong, keluarga Liang. Nah, sebelum aku pergi, aku akan menghancurkan kalian dulu. Petik 2.
Wang Xian mengejutkan semua orang dengan suaranya yang acuh tak acuh. Setelah melihat sel pyro yang runtuh, kesungguhan menyapu wajah Hong Yan yang tampak tenang. Berhenti bergerak, Roving Sword mengangkat pedang panjangnya dan mengarahkannya ke Hong Yan. Itu hanya tindakan sederhana, tapi yang paling mengejutkan semua orang adalah semua pedang logam panjang ke segala arah beralih ke Hong Yan. Setiap pedang mengandung energi yang menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Seorang penatua tidak bisa membantu tetapi menggigil saat dia menatap Wang Xian dan pedang keliling dengan tidak percaya. Alam abadi, aku tidak menyangka kalian berdua bisa maju ke alam abadi. Begitu Hong Yan berbicara, dia tampak tegas. Dia mencuri pandang pada pedang panjang di sekitarnya, dan pancaran pedang itu membuat dia ketakutan. Dia menatap Wang Xian lagi, dan energi biru yang mirip dengan sinar matahari bersinar dari belakangnya. Kekuatan yang mendominasi di dalamnya menyebabkan ekspresinya berubah menjadi mengerikan. Gelombang kejutan air terjun besar. Sebelum ada yang bisa bereaksi, energi mengerikan segera keluar dari tubuh Wang Xian. Sebagai poros di tengah, wilayah perairan yang menakutkan itu menyebar dengan kecepatan yang menakjubkan. Dalam sekejap, gelombang kejutan air terjun besar menyelimuti area dengan radius 10 km. Semua orang di sekitar, termasuk ratusan ribu murid dari 3 sekte abadi diliputi oleh gelombang kejutan air terjun besar. Tidak, namun, satu komentar yang dibuat Hong Yan membuat ngeri di semua tetua dan murid dari 3 sekte abadi. Saat mereka menyaksikan wilayah air mengepung mereka, ketakutan membanjiri mata mereka. Gelombang kejutan air terjun yang luar biasa. Teknik pertempuran kelas tinggi yang hanya bisa dirilis oleh mereka yang ada di kelas immortal. Dia seorang yang abadi. Petik 2. Pedang keliling juga merupakan dewa. Dia telah mengunci yang mulia Hong Yan. Ini. Semua orang merasa seperti dilempar ke dalam kondisi Fugue. Sekarang mereka berada di tengah wilayah perairan, hanya yang mulia Hong Yan yang bertahan. Namun, dia sedang dikunci oleh pedang panjang di sekitarnya. Bahkan yang mulia Hong Yan kelas immortal dikunci, dan tidak berani bertindak sembarangan. Hal ini membuat mereka takut. Gelombang kejutan air terjun yang luar biasa. Kami sebenarnya berada dalam jangkauan serangan seorang immortal. Petik 2. Astaga, keduanya adalah dewa. Tidak heran mereka bisa dengan mudah membunuh para tetua. Petik 2. Karena kita berada di tengah wilayah perairan seorang immortal, akan terlalu mudah baginya untuk membunuh kita semua. Ketika ratusan ribu murid menyadari bahwa mereka telah memasuki wilayah air, tubuh mereka bergetar meskipun air tidak menyerang mereka. Tapi penindasan dari seorang immortal menyebabkan rasa pemujaan melonjak dari dalam diri mereka. Hidup mereka sepenuhnya berada di tangan Raja Naga. Seorang Raja Naga yang datang dari dunia nyata adalah eksistensi kelas immortal. Hong Yan mengintip ke sekeliling saat dia melihat semua murid dari 3 sekte abadi utama diselimuti oleh gelombang kejutan air terjun besar. Wajahnya meringis. Jangan sembrono. Hong Yan menatap Wang Xian dengan ekspresi cemberut. Jika tidak, kamu tidak akan keluar dari Yongchang. Jangan khawatir. Aku akan pergi setelah aku membunuh beberapa orang. Apakah dunia Immortal of Yongchang setuju dengan ini? Petik 2. Saat Wang Xian mencemooh, 5 pedang panjang di sampingnya mulai berputar. Dia menyapu pandangannya ke semua orang. Aku adalah Raja Naga dari Sekte Naga dari dunia nyata. Izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat. Saat dunia Yongchang turun ke dunia nyata, tetap rendah hati dan jangan menyinggung perasaan saya. Petik 2. Keluarga Feng, keluarga Ao, keluarga Dong, keluarga Liang, melangkah maju untuk menerima penilaianmu. Bab 618, kembali, 1. Aku adalah Raja Naga dari Sekte Naga dari dunia nyata. Izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat. Saat dunia Yongchang turun ke dunia nyata, tetap rendah hati dan jangan menyinggung perasaan saya. Petik 2. Keluarga Feng, keluarga Ao, keluarga Dong, keluarga Liang, melangkah maju untuk menerima penilaianmu. Suara Wang Xian bergema di radius 10 km saat dia menatap dengan dingin ke orang-orang di depannya. Gemuruh. Pada saat yang sama dia berbicara, gelombang kejut air yang menakutkan muncul di langit di atas seluruh wilayah air. Energi bencana itu membuat semua murid dan sesepuh dari 3 sekte abadi merinding. Hong Yan menatap tajam ke arah Wang Xian dan pedang keliling. Namun, dia takut mengambil tindakan.
Ada beberapa ratus ribu murid di sekitar dan kebanyakan dari mereka bahkan belum mencapai alam bawaan. Jika dia mengambil tindakan, serangan mereka akan menyebabkan kematian ratusan ribu murid ini. Murid-murid ini membentuk dasar dunia Yongchang dan dia takut merusaknya. Di sekitar Wangxian, semua orang sangat serius dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka menatap Wangxian dan pedang keliling dengan ketakutan dan gentar. Keluarga Feng, keluarga Ao, keluarga Dong, keluarga Liang, maju sekarang. Suara tanpa emosi Wangxian terdengar sekali lagi. Dia melihat ke seberang kerumunan dan menemukan bahwa tidak ada yang menanggapi. Ledakan. Wangxian melambaikan tangannya dan gelombang kejut air yang menakutkan menyerbu ke arah sesepuh dari Sekte Pembantaian Abadi. Tidak. 20 tetua dari Sekte Pembantaian Abadi tercengang dan segera melarikan diri dengan ngeri. Bam, bam. Namun, energi yang tak tertandingi itu masih jatuh ke tubuh 5 sesepuh. Penghancuran total instan. Sementara mereka berada di wilayah gelombang kejutan air terjun besar yang menakutkan, tubuh mereka tidak dapat menahan serangan mengerikan dari seorang immortal. Jika tidak ada yang melangkah maju, aku harus membunuh semua orang di sini. Wangxian melihat tanpa emosi di antara kerumunan dan berkata dengan dingin. Tidak, kata-kata Wangxian telah menanamkan ketakutan yang lebih besar ke dalam kerumunan. Abadi, mereka sekarang menghadapi seorang immortal. Apalagi, mereka ada 2. Jika mereka berdua ingin membunuh mereka, mereka bisa melakukannya hanya dengan lambaian tangan. Mereka dari keluarga ini melangkah maju sekarang. Jangan melibatkan orang lain. Petik 2. Seorang penatua dari Sekte Abadi Yongchang berbicara dengan pahit dan lembut. Melihat situasinya, jelas bahwa Raja Naga ingin membunuh orang-orang dari keluarga ini. Karena mereka telah menyinggung immortal, mereka harus membayar harganya. Tidak, jangan bunuh kami. Jangan bunuh kami. Petik 2. Pada saat ini, mereka dari keluarga Feng, keluarga Ao, dan 10 kekuatan lainnya bisa merasakan tatapan dari kerumunan di sekitarnya. Seketika, keputusasaan memenuhi wajah mereka. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa mereka akan tetap terbunuh ketika Yang Mulia Hong Yan ada. Anggota dari 10 kekuatan aneh ini dipenuhi dengan keputusasaan. Mereka telah menyinggung seorang immortal. Immortal yang menakutkan. Ledakan. Pada saat ini, seluruh langit diwarnai merah. Hal ini sangat kontras dengan wilayah perairan biru yang membentang 10 km. Di atas wilayah air, 2 sosok berdiri seperti matahari yang membutakan di udara. Yao Yang, Eclipse. Hong Yan mengangkat kepalanya dan melihat 2 sosok itu terbentuk di langit. Dia langsung berteriak. 2 dewa lainnya dari Sekte Abadi Yongchang telah muncul. Yang Mulia Yao Yang dan Yang Mulia Gerhana ada di sini. 2 dewa lagi ada di sini. Kami diselamatkan. Kami diselamatkan. Kami memiliki 3 dewa di pihak kami. Raja Naga dan pedang keliling pasti tidak berani bergerak sekarang. Petik 2. 3 dewa melawan 2. Segalanya akan menjadi sulit bagi Raja Naga dan bawahannya. Dengan dewa lain dari dunia Yongchang kita di sini, bahkan Raja Naga dan pedang keliling akan mati di tempat ini. Petik 2. Raja Naga dan pedang keliling harus mati. Melihat penampilan kedua dewa, mereka dari 10 keluarga aneh berseri-seri dengan kegembiraan. Munculnya 2 yang mulia berarti mereka tidak harus mati. Keduanya berdiri di langit dan menatap tepat ke Wangxian dan pedang keliling dengan ekspresi serius. Apakah kamu Raja Naga? Mari kita akhiri ini di sini dan jangan memaksakannya terlalu jauh. Petik 2. Sesosok menatap Wangxian dan berkomentar dengan dingin. Haha, aku akan berhenti tepat setelah aku membunuh orang yang ingin kubunuh. Petik 2. Melihat kedatangan 2 dewa, Wangxian tertawa terbahak-bahak dan melambaikan tangannya. Di dalam gelombang kejutan air terjun besar, gelombang kejut air yang menakutkan diluncurkan ke berbagai orang. Beberapa saat yang lalu, dia secara kasar dapat memverifikasi siapa yang berasal dari 10 keluarga aneh ini melalui mata yang lain. Apa? Tidak. Yang Mulia Yao Yang. Yang Mulia Gerhana. Selamatkan kami. Selamatkan kami. Murid-murid dari 10 keluarga aneh ini dipenuhi dengan keputusasaan dan mereka menangis minta tolong dengan ngeri. Ketika kedua sosok itu melihat Raja Naga terus menyerang, mereka mengerutkan kening dan jelas tidak puas. Mereka tidak bisa berhenti dan tidak akan bisa. Di sekitar mereka, beberapa ratus ribu murid menyaksikan perkembangan dengan ketakutan.
Meskipun kedatangan dua dewa lainnya, Raja Naga masih melakukan apa yang dia inginkan. Ini tidak diragukan lagi sama dengan mengejek seluruh dunia Yongchang mereka. Haha, sudah hampir 2 bulan sejak saya datang ke Yongchang. Sudah waktunya bagiku untuk kembali. Mari bertemu lagi di dunia nyata. Petik 2. Setelah gelombang kejut air, Wang Xian tertawa terbahak-bahak dan melihat ketiga dewa. Ayo pergi, dia berteriak pada pedang keliling. Detik berikutnya, keduanya berubah menjadi ilusi dan terbang menuju timur dengan kecepatan luar biasa. Ingat peringatan saya, saat Anda memasuki dunia nyata, pertahankan sikap rendah hati. Petik 2. Suara Raja Naga bergema di langit. Gelombang kejutan air-air terjun besar menghilang. Dan suasana putus asa telah hilang. Mereka telah menuju ke timur. Arai roh ke arah itu adalah yang paling lemah. Tampaknya mereka ingin pergi. Petik 2. Serangan arai roh saat ini hanya akan merusak mereka dengan parah dan tidak membunuh mereka. Suara tiga dewa terdengar dan mereka bertiga menatap pahit ke arah di mana Wang Xian dan pedang keliling melarikan diri. Arai roh telah rusak dan mereka telah pergi. Setelah 10 detik hening, percikan api yang berkedip-kedip di mata Hong Yan menghilang dan dia berkomentar. Yao Yang dan Eclipse tetap diam dan melihat ke seluruh murid di bawah mereka. Desir-desir. Pada saat ini, sosok demi sosok tiba dengan kecepatan luar biasa. Apa masalahnya? Mengapa ada serangan tingkat immortal datang dari sini beberapa saat yang lalu? Petik 2. Hong Yan, apa yang terjadi? Tiga sosok lainnya berdiri di langit, mengerutkan kening saat mereka menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Ada dua dewa dari dunia luar. Salah satunya disebut Raja Naga sementara yang lainnya adalah pedang keliling. Mereka membunuh beberapa orang kami. Hong Yan berkomentar saat matanya berkedip. Saat berikutnya, dia menunjuk ke Xiao Xiao. Paman Yan. Xiao Xiao terbang mendekat dan menyapanya dengan lembut. Yang abadi dari dunia nyata. Masih ada yang abadi dari dunia nyata. Petik 2. Tiga pria lainnya terkejut. Salam, Paman. Keduanya kemungkinan besar telah maju ke alam abadi di dunia kita. Petik 2. Xiao Xiao membungkuk pada kelompok dewa dan melapor dengan hormat. Ketakutan dan rasa hormat memenuhi matanya. Hah, maju ke alam abadi di dunia kita. Petik 2. Dewa-dewa lainnya tercengang dan perhatian mereka tertuju pada Xiao Xiao. Ya, Xiao Xiao menganggukkan kepalanya sebelum melanjutkan, saya melihatnya ketika saya pergi ke dunia nyata. Namanya Wang Xian dan dia seharusnya berumur 21 tahun pada tahun ini. Dia telah bangkit dalam waktu yang sangat singkat dan mendirikan sekte suci, sekte naga, di dunia nyata. Petik 2. Bab 619, kembali, 2. Bersama dengan sekte naganya, dia telah menimbulkan ketakutan pada semua keluarga dan klan di seluruh dunia bawah. Seluruh aliansi sekte ortodoks dan diabolisme tidak berani menyinggung perasaannya. Dia bahkan melawan sekte terkuat di dunia bawah, sekte suci Donghua, dan membunuh lusinan ahli mereka. Petik 2. Menurut apa yang saya tahu, caranya melakukan sesuatu terlalu berlebihan. Dia tidak akan membiarkan siapapun pergi karena menyinggung perasaannya. Apalagi, kekuatannya sangat kuat. Petik 2. Selama pertempuran antara sekte ortodoks dan diabolisme, Raja Naga membawa pasukan yang hampir setara dengan sekte ortodoks dan diabolisme. Dia bahkan bertarung dengan ahli tertinggi dari sekte ortodoks dan diabolisme, dan masuk ke Yongchang secara kebetulan. Petik 2. Dua pria parubaya yang diselamatkan ayahku belum lama ini adalah ahli tertinggi dari sekte ortodoks dan diabolisme. Kata Xiao Xiao kepada dewa-dewa lainnya. Mengingat perbuatan Raja Naga dari sekte naga di dunia bawah, dia sangat terkejut. Terutama kekuatan kelas immortal yang dia tunjukkan barusan membuat ngeri padanya. Bakatnya benar-benar tak tertandingi. 21. Seorang immortal berteriak saat dia melebarkan matanya dengan tidak percaya. Immortal berusia 21 tahun. Konsep apa ini? Kebanyakan dari mereka telah hidup selama berabad-abad sebelum mereka tersandung pada kesempatan untuk maju ke alam abadi. Namun, Raja Naga baru berusia 21 tahun. Bakat seperti itu tak terlukiskan. Ya, 21 tahun. Tidak ada seorang pun di dunia nyata yang berani menyinggung perasaannya. Baik sekte ortodoks dan diabolisme waspada dan takut padanya. Petik 2. Xiao Xiao menganggukkan kepalanya dengan paksa. Salam untuk pemimpin sekte dan yang mulia. Pada saat ini,
para tetua dari 3 sekte abadi terbang dan membungkuk kepadanya dengan hormat. Pemimpin sekte, Raja Naga itu sudah dipromosikan menjadi pandai besi dan Grand Master Alkimia hanya beberapa hari yang lalu, kata Penatua Agung dari Sekte Abadi Dahong kepada salah satu dewa dengan keheranan. Blacksmith dan Alchemy Grand Master. Mata immortal itu bersinar dan dia bertukar pandangan dengan seorang immortal di sampingnya dengan mata yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Aku tidak menyangka akan ada eksistensi yang begitu jahat di dunia nyata, Raja Naga dari Sekte Naga. Kata Hong Yan perlahan. Tidak peduli betapa menakjubkannya dia, mereka hanya memiliki 2 dewa. Mengingat kekuatan Yongchang, mereka pasti akan binasa di sini jika mereka tidak melarikan diri. Kata Eclipse dengan ekspresi gelap, mengingat sifat sombong dan arogansi Wang Xian. Lupakan, memiliki 2 orang dari dunia nyata yang bisa maju ke alam abadi sudah cukup menakutkan. Sepertinya kita harus berhati-hati saat bertemu Sekte Naga. Petik 2. Setelah Yongchang turun ke dunia nyata, mari kita tetap rendah hati. Saat semua dunia 9 Cauldron turun ke dunia nyata, akan ada konflik dan pertempuran tidak bisa dihindari. Petik 2. Mari kita tunggu Yongchang turun ke dunia nyata. Para abadi berkomentar satu persatu saat mereka melihat ke bawah pada ratusan ribu murid di bawah. Dengan perubahan sikap yang cepat, mereka bergiliran dan menghilang. Setelah mendengar percakapan antara dewa, para murid dari 3 sekte abadi di bawah tercengang dan ngeri. Abadi berusia 21 tahun. Dia mendirikan sekte suci di dunia nyata untuk melawan seluruh dunia bawah. Seorang Grand Master dalam pandai besi dan alkimia. Selain itu, pedang keliling yang menakutkan dikenal sebagai ahli pedang langka di sekte pembantaian abadi selama 10.000 tahun terakhir. Semuanya menambah ketidakpercayaan mereka. Sosok yang mendominasi seperti itu sebenarnya ada di zaman penurunan Dharma, dunia dengan kekuatan tempur sampah. Untuk sesaat, semua orang menggelapkan ekspresi mereka. Sepertinya bahkan ketika Yongchang turun ke dunia nyata, ke dalam penurunan zaman Dharma, kita tidak boleh bertindak terlalu kurang ajar. Murid-murid yang siap memasuki dunia nyata dan membuat nama mereka tiba-tiba kehilangan motivasi. Kontes besar dari 3 sekte abadi masih berlangsung, tetapi semua talenta tertinggi dipenuhi dengan kepahitan. Batuk, cedera ini membutuhkan waktu setidaknya beberapa hari untuk pulih. Pada saat ini, Wang Xian tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah segar. Dia menghapusnya dari wajahnya yang pucat, puluhan ribu meter di udara. Pedang keliling, di sampingnya, juga ditutupi oleh luka. Namun, luka mereka tidak serius karena mereka telah bersiap untuk itu. Setelah merobek arai, Wang Xian langsung berubah menjadi naga surgawi untuk memblokir sebagian besar kerusakan arai. Akhirnya, kita keluar. Sudah hampir 2 bulan. Petik 2. Merasakan energi spiritual yang jarang di sekitarnya, Wang Xian malah merasakan rasa memiliki. Dia menunduk sambil tersenyum. Bangunan beton di kota dan jalanan yang ramai. Meskipun tidak ada bedanya dengan dunia Yongchang, itu terasa sangat familiar baginya. Aku tidak tahu di mana kita sekarang, tapi pasti ada kota di bawah. Ayo turun, konfirmasi lokasi kita, dan bersiap untuk kembali. Petik 2. Wang Xian berseri-seri. Dengan gerakan cepat, mereka berdua muncul di jalan seolah-olah mereka telah berteleportasi. Mobil-mobil itu lewat di sekitar mereka, dan Wang Xian melihat sebuah tanda. Kota Wen tidak jauh dari Sekte Suci Donghua. Ini sekitar 8 jam perjalanan, dan akan lebih cepat jika kita terbang. Petik 2. Wang Xian melihat waktu, dan saat itu tengah hari. Aku ingin tahu apakah Su King, King Yue, Xiao Yu, dan Ajaya merindukanku. Lagi pula, mereka mungkin mengkhawatirkanku saat aku tidak ada. Petik 2. Wang Xian tersenyum. Xiao Yu, Su King, dan yang lainnya mungkin khawatir setelah dia memasuki dunia Yongchang, tetapi mereka tidak akan terlalu sedih karenanya. Dengan adanya naga dan Ajaya di sekitar, mereka akan tahu bahwa dia masih hidup. Ini bisa membuat mereka tidak terlalu khawatir. Ayo beli telepon dan terbang kembali. Wang Xian memberitahu pedang keliling dan berjalan ke toko yang mengumpulkan emas. Mereka menjual beberapa emas yang tersisa di cincin luar angkasa dan membeli telepon. Mari kita telepon mereka. Wang Xian tersenyum lebar dan menghubungi Xiao Yu di teleponnya. Kenapa tidak ada yang menjawab? Petik 2. Wang Xian sedikit mengerutkan kening dan memanggil Guan Suking,
lalu Lan King Yue satu demi satu. Tapi tidak ada yang mengangkat teleponnya. Apa yang mereka lakukan? Wang Xian merasa ragu saat dia menuju ke jalan yang jarang penduduknya, siap untuk terbang kembali ke River Town. Haha, hari ini, pemimpin sekte dan kaisar Qi dari diabolisme kami akan memimpin sekte suci ke River Town. Kali ini, sekte naga akan dimusnahkan. Petik 2. Iya itu bagus. Ingat saat Raja Naga dan gengnya begitu sombong sebulan yang lalu. Sekarang Raja Naga sudah mati, dan pemimpin sekte telah kembali. Dia akan bekerja dengan Kaisar Qi untuk memusnahkan sekte naga. Petik 2. Saya ingin pergi hari ini. Sayangnya, level kultivasi saya terlalu rendah, dan kami hanya bisa membaca berita di forum Underworld. Petik 2. Kudengar semua orang kepercayaan Raja Naga sangat cantik. Cek-cek, diabolisme telah mengatakannya. Mereka ingin semua orang yang berhubungan dengan Raja Naga menderita banyak waktu. Haha, kurasa orang kepercayaannya akan disiksa oleh orang-orang diabolisme. Petik 2. Saudara Liu, apakah menurutmu mereka lebih cantik dariku? Bagaimana mereka bisa lebih cantik dari Nanan? Haha, jangan repot-repot membandingkan dirimu dengan orang-orang yang hancur itu. Petik 2. Saat Wang Xian tiba di sebuah jalan terpencil, beberapa pemuda dan pemudi sedang duduk di dalam mobil konvertibel, tertawa dan bertukar percakapan. Mereka senang melihat kemalangan orang lain. Bab 620, Kembalinya Raja Naga, 1. Pemimpin sekte dan Kaisar Qi kami telah kembali sebagai penguasa. Sekarang aliansi sekte ortodoks dan diabolisme telah bersatu, dunia bawah ini akan menjadi dunia bawah kita. Petik 2. Betul sekali. Sekte naga hanyalah keberadaan sekilas. Beberapa pemuda sedang merokok sambil bercakap-cakap dengan gembira. Bam! Pada saat ini, sepasang tangan besar jatuh dengan berat ke mobil di samping mereka secara tiba-tiba. Cek. Kelompok itu ketakutan dan berseru, siapa yang melakukan ini? Murid-murid dari sekte suci Donghua menoleh dan menatap dengan kasar. Ni Wushuang dan Kaisar Qi kembali. Mereka pergi untuk memusnahkan sekte naga. Petik 2. Suara tanpa emosi Wang Xian terdengar di samping telinga mereka. Ketika mereka melihat Wang Xian, mereka terkejut dan mulai mengamatinya dengan hati-hati. Setelah hampir 2 bulan, rambut Wang Xian tumbuh sedikit lebih panjang. Saat dia naik ke level 9, wataknya juga berubah. Ada kesucian bawaan dan aura keagungan di sekelilingnya. Cek. Kamu siapa? Beraninya Anda memanggil pemimpin sekte kami dengan namanya. Apakah kamu terlalu bersemangat untuk mati? Petik 2. Sial, tahukah kamu siapa yang memiliki dunia saat ini? Petik 2. Murid muda itu tidak bisa mengenali Wang Xian. Mereka memelototi Wang Xian saat mereka memarahinya. Weng, berbicara. Wang Xian melambaikan tangannya ke arah dua pemuda dan air mendidih yang bersuhu sangat panas mengelilingi kedua pemuda itu. Dia menatap pemuda yang tetap diam selama ini, dan menanyainya. Kamu, tepat ketika pemuda itu ingin berbicara, dia melihat dua temannya yang lain berubah menjadi genangan darah yang menyeramkan. Matanya membelalak dan dia menatap Wang Xian dengan ketakutan. Kamu. Di ujung lain, beberapa gadis menjerit ketakutan saat mereka bersembunyi di dalam mobil. Berbicara, niat membunuh membuncah di Wang Xian secara bertahap dan menyelimuti pemuda itu. Merasakan cengkeraman di lehernya dari iblis yang sepertinya berasal dari jurang, pemuda itu menggigil dengan keras. Ya, pemimpin sekte kami kembali beberapa saat yang lalu. Hari ini, mereka membawa kelompok ke River Town untuk memusnahkan sekte naga. Kakak, jangan bunuh aku, jangan. Siapa yang mengira Ni Wushuang dan Kaisar Qi masih hidup? Selanjutnya, mereka bersekutu bersama untuk memusnahkan sekte nagaku. Bagus. Wajah Wang Xian berubah serius dan niat membunuh yang bocor dari tubuhnya bahkan memperkuat atmosfer sekitarnya. Ekspresi pemuda itu berubah seputih salju dan genangan cairan menetes dari celananya. Sepertinya seseorang sedang mencari kematiannya sendiri lagi. Wang Xian menggerutu pelan dan niat membunuh yang hiruk-pikuk melintas di matanya. Jika kalian berani menyentuh Xiao Yu dan yang lainnya, aku akan mengirim seluruh dunia bawah ke neraka untuk menemani mereka. Ledakan, aura menakutkan meletus dan sosok Wang Xian menghilang ke arah tepi langit. Roving Sword mengikuti dari belakang. Hehe, pemuda yang selamat dari cobaan itu menatap dengan kaget pada dua pria yang menghilang itu.
Matanya membelalak dan dipenuhi ketakutan. Tampak belakang itu sangat familiar. Dia? Mungkinkah? Raja Naga. Dia pasti. Dia pasti. Pemuda itu berteriak keras seperti orang gila. Dia melihat ke sampingnya. Beberapa waktu lalu, dia memiliki dua kakak laki-laki lainnya. Sekarang, dia tidak punya siapa-siapa dengannya. Tidak ada yang tersisa dari mereka. Kekuatan yang menakutkan dan tampilan belakang yang familiar itu pasti milik Raja Naga. Kotoran. Kotoran. Dia berkata jika sesuatu terjadi, dia akan mengirim seluruh dunia bawah ke neraka. Petik 2. Setelah ini, pemuda itu segera mengeluarkan ponselnya dan memasuki situs Underworld. Hari ini, dunia bawah sangat hidup. Kembalinya para raja, Ni Wushuang bersama dengan Kaisar Qi dari Diabolisme dan beberapa sekte suci lainnya telah mencapai kesepakatan untuk memusnahkan Sekte Naga. Hari ini, Sekte Naga pasti akan dimusnahkan. Semua orang yang berhubungan dengan Raja Naga juga pasti akan dibunuh. Hari ini adalah pertama kalinya aliansi Sekte Ortodoks bekerja dengan Diabolisme untuk membasmi Sekte Naga yang arogan. Sekarang Raja Naga sudah mati, Sekte Naga pasti harus dimusnahkan. Membunuh. Bunuh semua orang dari Sekte Naga. Bunuh kerabat Raja Naga. Haha, jangan biarkan siapapun. Raja Naga dari Sekte Naga telah membunuh ahli yang tak terhitung jumlahnya dari Diabolisme. Hari ini, kita akan membiarkan Sekte Naga mengalami apa yang lebih buruk dari kematian. Beberapa utas diperbarui dengan panik di situs Underworld. Semua seniman bela diri di dunia bawah sangat gembira. Beberapa hari sebelumnya, pemimpin sekte dari Sekte Suci Donghua dan Kaisar Qi dari Diabolisme telah kembali. Setelah mereka kembali, mereka langsung mengumumkan bahwa perseteruan antara aliansi Sekte Ortodoks dan Diabolisme akan dimaafkan. Sekte Suci Donghua dan Istana Mayat Iblis bahkan mengumumkan bahwa mereka akan bergabung menjadi satu sekte suci abadi. Insiden yang tak terhitung jumlahnya mengejutkan seluruh dunia bawah. 2 bulan lalu, Raja Naga dari Sekte Naga dan seorang pendekar pedang bertarung dengan Ni Wushuang dan Kaisar Qi. Pada akhirnya, mereka berempat menghancurkan langit dan sepertinya memasuki dunia yang berbeda. Beberapa hari sebelumnya, mereka kembali secara resmi untuk membuat berita yang mengejutkan. Aliansi Sekte Ortodoks dan Diabolisme telah mengesampingkan perseteruan mereka. Sekte Suci Donghua bergabung dengan Istana Mayat Iblis. Setiap insiden ini telah mengejutkan seluruh dunia bawah. Pagi ini, mereka mengumumkan akan memusnahkan Sekte Naga. Materi ini langsung mengaliri berbagai gaya. Kekuatan Sekte Naga terlalu menakutkan. Sampai-sampai mereka takut pada Sekte Naga. Bahkan ketika Raja Naga tidak ada, mereka masih ketakutan oleh Sekte Naga saat ini. Memusnahkan Sekte Naga adalah apa yang ingin dilihat oleh berbagai sekte suci. Raja Naga sudah mati. Sekte Naga pasti akan dimusnahkan. Pria muda itu melihat benang terpanas. Ada juga banyak balasan di utas ini. Utas itu dengan jelas menunjukkan bahwa Raja Naga sudah mati dan Sekte Naga telah kehilangan kekuatan untuk membalas. Mereka pasti akan dimusnahkan. Orang yang memulai utas bahkan menjelaskan bahwa itu adalah pemimpin sekte Ni Wushuang dan Kaisar Qi yang secara pribadi mengklaim bahwa Raja Naga sudah mati. Raja Naga belum mati. Dia sama sekali tidak mati. Apalagi, dia bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Saya pasti harus memberitahu anggota lain dari sekte saya sekarang. Petik 2. Ekspresi pemuda itu berubah serius dan dia merasa dunianya berputar. Dia segera memanggil beberapa nomor. Namun, tidak ada yang mengangkat telepon. Mungkinkah mereka sedang dalam perjalanan untuk memusnahkan Sekte Naga? Wajah pemuda itu memutih dan keputusasaan mulai merayapinya. Raja Naga belum mati. Jika Sekte Naga dimusnahkan, dunia bawah akan tamat. Ini tidak akan berhasil. Aku harus menyebarkan berita di dunia bawah dan memberitahu semua orang bahwa Raja Naga belum mati. Petik 2. Pemuda itu mulai mengedit utas sebelum mengirimkannya ke situs Underworld. Raja Naga telah kembali. Dia belum mati. Terlebih lagi, dia bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Petik 2. Meskipun dia telah memulai utas, tidak ada minat. Kalaupun ada komentar, kebanyakan orang tidak akan percaya. Kematian Raja Naga dikonfirmasi oleh pemimpin sekte Ni Wushuang dan Kaisar Qi. Jadi bagaimana jika dia tidak mati? Bahkan jika Raja Naga menunjukkan dirinya di River Town saat ini, dia harus mati. Pada saat ini,
dia terkejut dengan jawaban yang dia lihat. Itu adalah tautan ke utas lain. Siaran langsung pemusnahan Sekte Naga. Dia mengklik pada utas dan melihat-lihat dengan cepat. Ketika dia melihat beberapa balasan terbaru, wajahnya menegang. Ahli terkuat yang memimpin pemusnahan Sekte Naga bukanlah pemimpin Sekte Ni Wushuang atau Kaisar Qi. Mereka adalah 4 orang tua yang jauh lebih kuat dari pemimpin Sekte Ni Wushuang dan Kaisar Qi. Bahkan jika Raja Naga masih hidup, Sekte Naga pasti akan dimusnahkan kali ini. Raja Naga juga akan menemui ajalnya. 4 orang tua yang bahkan lebih menakutkan dari pemimpin Sekte. 4 orang tua itu. Petik 2. Pria muda itu tercengang dan mengerutkan kening. Dia mengingat momen beberapa hari yang lalu ketika dia melihat sekilas pemimpin Sekte. Pemimpin Sekte hanya bersekutu dengan diabolisme setelah dia kembali dari dunia itu. Mungkinkah ada 4 karakter lain yang bahkan lebih kuat dari pemimpin Sekte kita? Dengan kata lain, bahkan jika Raja Naga punya nyali untuk kembali, dia juga akan terbunuh. Petik 2. Haha, ini bagus. Sempurna. Raja Naga, berani-beraninya kamu membunuh kakak laki-lakiku. Kamu juga akan mati. Petik 2. Mengirim seluruh dunia bawah ke neraka. Kamu bisa pergi ke sana sendiri. Petik 2. Mengingat puncak dan lembah dalam hidupnya, pemuda itu tidak bisa menahan tawa dengan seringai sinis. Bab 621, Kembalinya Raja Naga, 2. Ni Wushuang, Kaisar Qi. Rasa dingin memenuhi mata Wang Xian di langit saat dia menuju ke River Town dengan kecepatan super cepat. 20 menit. Xiao Yu, Su Qing, King Yue, tunggu aku selama 20 menit lagi. Petik 2. Rasa dingin menggenang di mata Wang Xian saat dia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Saat ini, River Town. Pada hari ini, semua perhatian dunia bawah tertuju pada River Town di mana pemimpin Sekte Ni Wushuang dan Kaisar Qi dari diabolisme kembali dengan kuat. Secara khusus, 2 ahli tertinggi kembali dalam aliansi alih-alih bertarung satu sama lain. Saat mereka bersatu, penguasa seluruh dunia bawah terbentuk. Sekte suci yang mereka bentuk bersama dikenal sebagai Sekte Suci Abadi. Sekte Suci Donghua dan Istana Mayat Iblis tidak bergabung sepenuhnya sebagai Sekte Suci Abadi, tetapi Sekte Suci Abadi terdiri dari 2 sekte ini. Dengan kata lain, Sekte Suci Donghua dan Istana Mayat Iblis telah menjadi sekte sub-leluhur dari Sekte Suci Abadi. Selanjutnya, kuil roh iblis dan faksi lainnya di diabolisme telah bergabung dengan Sekte Suci Abadi. Setelah itu, klan Dongmen, Sekte Kegelapan, klan Suci Yuan, dan Sekte Suara Surgawi bergabung dengan Sekte Suci Abadi juga. Dengan semua sekte suci bergandengan tangan, Sekte Suci Abadi hampir dikatakan telah menyatukan seluruh dunia bawah. Tapi tidak ada seniman bela diri yang tahu mengapa Ni Wushuang dan Kaisar Qi mendirikan Sekte Suci Abadi. Mereka hanya tahu bahwa mereka adalah penguasa masa depan dunia bawah. Kali ini, tidak hanya Sekte Suci dalam Sekte Suci Abadi di sini untuk memusnahkan Sekte Naga, tetapi ada berbagai kekuatan kelas 1 dari dunia bawah juga di sini. Di antaranya, jumlah ahli bawaan lebih dari 400. Sisanya yang berada di bawah level bawaan mencapai 6.000 orang. Hampir setengah dari kekuatan seluruh dunia bawah ada di sini. Benar-benar kejutan. 2 orang kepercayaan Raja Naga telah maju ke alam buding. Petik 2. Saat ini, kerumunan itu memadati Pulau Terapung Bohai, River Town. Ni Wushuang dan Kaisar Qi menatap kedua gadis itu dengan tatapan terkejut. Ajaya dan Lan King Yue pucat saat mereka meludahkan darah segar sambil menatap belati pada Ni Wushuang dan Kaisar Qi. King Yue, Ajaya, Guan Suking dan Xiao Yu kehilangan warna di wajah mereka saat mereka buru-buru bergegas ke samping, menyeka darah dari bibir mereka dengan ekspresi pahit. Apa kamu baik-baik saja? Guan Suking terlihat khawatir saat dia dengan cepat berbalik dan melirik Ni Wushuang dan Kaisar Qi dengan dingin. Tunggu sampai Xiao Xian kembali. Dia pasti tidak akan melepaskanmu. Petik 2. Haha, Raja Naga, dia sudah mati. Apa menurutmu dia punya kesempatan seperti pemimpin sekte kita? Petik 2. Berdiri di samping Ni Wushuang dan Kaisar Qi adalah Ni Wuya yang kurang ajar, terkekeh. Dia menyapu tatapan dinginnya pada mereka semua. Ini benar-benar tidak terduga. Bahkan 2 gadis memiliki kekuatan yang menakutkan. Raja Naga pasti mendapatkan warisan yang menakutkan. Beritahu kami sekarang, dan kami akan memberimu kematian cepat. Jika tidak,
Anda akan berharap Anda mati. Hiak-hiak. Petik 2. Di samping Niwuya, seorang pria parubaya yang dingin melanjutkan kata-katanya. Dia memiliki lidah yang panjang, yang terlihat sangat mengerikan. Siapa bilang adikku sudah mati? Bukan dia. Tunggu sampai dia kembali, dan tidak ada dari kalian yang bisa hidup. Petik 2. Xiao Yu menatap marah pada orang-orang di depannya saat pipinya menjadi merah karena marah. Di antara mereka, Xiao Yu, Sun Lingxiu, dan Elder Fang paling banyak bisa menangani ahli dan realem. Guan Suking sedikit lebih lemah. Hanya Ajaya dan Lan Qingyue yang bisa menyamai ahli buding realem. Faktanya, Lan Qingyue hanya berada di level 11. Dia hampir tidak bisa bertarung dengan ahli realem buding. Adapun Ajaya, baru mendapatkan peninggalannya belum lama ini. Karena itu, dia hanya bisa melawan ahli buding realem rata-rata. Di sisi lain, Ni Wushuang dan Kaisar Qi telah maju ke alam pemula untuk waktu yang cukup lama. Setelah mereka diselamatkan oleh dewa dan kembali ke dunia nyata, mereka diberi banyak pil eliksir dan banyak peralatan spiritual. Mengingat kekuatan mereka saat ini, mereka hampir 2 kali lebih kuat dari kekuatan awal mereka selama pertempuran itu. Ajaya dan Lan Qingyue dikalahkan oleh 2 orang ini. Ini membuat Xiao Yu, Guan Suking, dan yang lainnya putus asa. Bahkan jika Raja Naga tidak mati, dan dia tiba hari ini, dia pasti akan mati karena membunuh para ahli dari Sekte Suci Donghua. Hari ini, Sekte Naga harus dimusnahkan, teriak Niwuya dengan keyakinan penuh. Bunuh sisa murid dari Sekte Naga. Serahkan adik dari Raja Naga dan orang kepercayaannya kepada kami. Aku akan memastikan mereka mengungkapkan kebenaran. Petik 2. Pada saat ini, 2 tetua berjubah merah sedang menatap Xiao Yu dan sisanya dengan satu mata dipenuhi dengan Crimson Bugs. Mereka adalah pemimpin dan wakil pemimpin dari Crimson Bug. Sejak Raja Naga memusnahkan semua murid mereka, mereka berusaha membalas dendam dengan panik. Hari ini adalah kesempatan mereka. Mereka akan membayar kembali semua rasa sakit kepada saudara perempuan dan orang kepercayaan Raja Naga. Aku akan mengubah kalian menjadi hal yang paling menyedihkan di dunia bawah, dan membuatmu sangat menderita. Keduanya menggeram, mata mereka merah. Biarkan 6 gadis itu hidup dan bunuh sisanya. Niwuya dan Kaisar Qi memberikan perintah mereka saat mereka memegang senjata di tangan mereka. Iya, di sekitar mereka adalah Sekte Suci Donghua, Istana Mayat Iblis, Sekte Suara Surgawi, Klan Dongmen, dan berbagai kekuatan kelas 1 dengan lebih dari 400 ahli bawaan. Semua dari mereka mengarahkan tatapan dingin mereka pada para naga dan ikan pedang emas di Pulau Terapung. 400 ahli bawaan melawan 200 dari mereka benar-benar berlebihan. Membunuh. Mo Qinglong menyapu pandangannya ke semua sekte suci, klan suci, dan para ahli. Dengan teriakan, dia memerintahkan mereka. Membunuh mereka semua. Biarpun kita mati, Raja Naga kita akan membalaskan dendam kita. Petik 2. Membunuh. 50 Dragonian tidak ragu-ragu saat aura iblis yang mendominasi melonjak di sekitar mereka. Satu persatu, ikan pedang emas memancarkan cahaya yang menyilaukan. Membunuh. Raungan pembunuhan membumbung di langit saat perang benar-benar pecah. Pertarungan sebenarnya telah dimulai, dan Raja Naga akan menjadi sepotong daging yang mati. 400 ahli bawaan melawan 200 ahli. Mereka memiliki angka 2 kali lipat, dan itu akan menjadi pertandingan yang luar biasa. Petik 2. Aku tidak menyangka bahwa 2 orang kepercayaan Raja Naga sebenarnya adalah ahli realem buding. Ini menakutkan. Raja Naga pasti mewarisi beberapa warisan yang mendominasi sehingga Ni Wushuang dan Kaisar Qi harus meletakkan tangan mereka di atasnya. Petik 2. Kali ini, orang kepercayaan itu dikutuk. Lihatlah diabolisme. Semuanya memiliki cara yang kejam. Mungkin mereka akan mengubahnya menjadi mayat atau bahkan sesuatu yang lebih buruk dari itu. Petik 2. Ini hal yang baik bahwa kita akan memusnahkan Sekte Naga. Mereka terlalu kuat. Saya takut ketika kedua gadis itu menyerang sekarang. Mereka menakutkan. Petik 2. Setelah melihat perang pecah, murid-murid di sekitarnya yang lemah dan tidak membantu dalam pertempuran itu bertukar percakapan dengan ketidakpercayaan. Segera, perang ini akan berakhir dengan jatuhnya Sekte Naga, karena Ni Wushuang dan Kaisar Qi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Fakta bahwa Raja Naga dari Sekte Naga telah mati juga menyegel nasib Sekte Naga.